Hai, di sini kami berdua, saya Karsidawati dan teman saya Eliza Magdalena. Di sini kami akan menjelaskan tentang distress spiritual. Distress spiritual itu apa sih? Yaitu ketidakmampuan dalam mengalami atau mengartikan hidupnya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana tujuan hidup dia, bagaimana hubungan dengan orang lain, bagaimana keagamaannya, dia tidak tahu. Terus faktor yang mempengaruhinya itu adalah gangguan dimensi biologis. Yaitu akan mempengaruhi pemikiran seseorang dalam berhubungan interaksi kepada orang lain. Terus ada faktor sosial kultural, jenis kelamin, latar belakang, keyakinan, pekerjaan, aliran politik, sosial budaya, dan posisi pekerjaan. Ada juga faktor presifikasi terbagi dua, yaitu kejadian distress visual. Contohnya itu kayak faktor perkembangan spiritual seseorang, kayak perbedaan keyakinan, terus perbedaan tujuan hidupnya, terus kegagalan menjalani hubungan baik dengan dirinya sendiri, terus dengan orang lain juga, terus terpisahnya dengan orang yang disayangi. Yang kedua, faktornya ketegangan hidup, ketidakmampuan dalam melaksanakan ritual keagamaan, ketidakmampuan melakukan keyakinan sendiri, perbedaan keyakinan dan ketidakmampuan peran spiritual baik dalam keluarga maupun sekeliling kehidupannya. Terus ada juga karakteristik distress spiritual terbagi tiga, yaitu yang pertama, hubungan dengan diri sendiri, ungkapan kekurangan, contohnya dia tidak mampu mengungkapkan harapannya, tidak mampu mendapat cinta, tidak dapat cinta dari seseorang, dari semua orang, dia tidak dapat cinta, tidak mampu mengungkapkan amarahnya, terus tidak mau memaafkan diri sendiri, terus tidak terbuka, terus menahan amarah. Terus ada juga dia kayak ingin hidup sendiri. Yang kedua, hubungan dengan orang lain, menolak berhubungan dengan kayak tokoh agama, keluarga, menolak untuk berinteraksi antara lingkungan. Terus dan tujuan dengan keluarga itu tidak terpisah. Dia tuh mau hidup sendiri, tidak mau hidup dengan keluarga, dengan lingkungan, tidak. Orang yang kayak gini dominan hidup sendiri. Yang ketiga itu hubungan dengan seni, musik, literatur, dan alam, kayak ketidakmampuan untuk mengungkapkan karakteritas kayak hobi dia tuh apa, yang dia tuh tidak mampu mengungkapkan apa yang di pikiran dia. Tidak tertarik dengan alam, dengan lingkungan, dengan apapun dia tidak tertarik. Terus tidak tertarik dengan bacaan keagamaan. Orang-orang yang mengalami distress spiritual ini adalah orang-orang yang sepertinya tidak punya harapan kehidupan. Yang keempat itu hubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Contohnya ketidakmampuan untuk berdoa, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan agama, mengungkapkan terbuangnya oleh karena amarahnya kepada Tuhan. Terus meminta bertemu dengan tokoh agama, tapi dia menolak, tidak mau menerima untuk bertemu dengan misalkan pendeta, ustadz. Dia itu menolak untuk bertemu dengan tokoh-tokoh agama, dengan siapapun. Tidak mampu untuk berinteraksi antara manusia, antara lingkungan, pokoknya dengan semua orang tidak mampu. Orang-orang begini, orang-orang yang tidak memiliki harapan dan tidak mampu untuk berinteraksi kepada siapapun. Keperawatan distress spiritual yang pertama yaitu klien dapat melakukan spiritual yang tidak mengganggu kesehatan. Kedua, klien dapat mengekspresikan pemburuan perasaan bersalah dan ansietas. Ketiga,
klien dapat mengekspresikan kepuasan dengan kondisi spiritual. Strategi yang pelaksanaan pertama yaitu bina hubungan saling percaya dengan pasien. Kedua, kaji faktor penyebab distres spiritual pada pasien. Ketiga, bantu pasien mengungkapkan perasaan dan pikir terhadap agama dan keyakinannya. Keempat, bantu klien menggambarkan kemampuan untuk mengatasi perubahan spiritual dalam kehidupannya. Strategi pelaksanaan yang kedua yaitu fasilitasi klien dengan alat ibadah sesuai keyakinan klien. Fasilitasi klien untuk menjelaskan ibadah sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, bantu pasien untuk melihat serta dan kegiatan keagamaan. Adapun tujuan keperawatan yaitu yang pertama, mampu membina hubungan saling percaya dengan perawat. Kedua, mampu mengungkapkan perasaan dan pikiran tentang keyakinan. Ketiga, mampu menggambarkan kemampuan mengatasi masalah dan perubahan keyakinan. Keempat, mampu melakukan kegiatan keagamaannya. Tindakan keperawatan untuk pasien yang pertama yaitu bina hubungan saling percaya dengan pasien, kaji faktor penyebab distres spiritual pada pasien, bantu pasien mengungkapkan perasaan dan pikiran tentang keyakinannya, bantu klien mengungkapkan keterampilan untuk mengatasi perubahan spiritual dalam kehidupannya, dan fasilitasi pasien dengan alat ibadah sesuai dengan agamanya. Fasilitasi juga pasien untuk menjalankan ibadah sendiri atau dengan orang lain. Bantu pasien untuk peserta dalam keagamaan, dalam kegiatan keagamaan, dan bantu pasien untuk mengevaluasi perasaan setelah melakukan kegiatan keagamaan. Video dari kami, semoga video kami yang berikan ini agar menjadi manfaat bagi kalian. Terima kasih.